Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desivia Zrani dengan NPM 2020-13-500-103 dari kelompok 2, dan di sini saya bersama 4 teman saya, yaitu Rizkia Tiara P.G dengan NPM 2020-13-5024, dan yang kedua Faradina Latif dengan NPM 2020-13-5088, dan yang ketiga Alfiatus Syifa dengan NPM 2020-13-500-127, dan yang terakhir Elviandi Rizaldi dengan NPM 2020-13-500-160. Di sini saya akan menjelaskan pengertian laju reaksi. Laju atau kecepatan didefinisikan sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Satuan waktu ini bisa berupa detik, menit, jam, hari, atau tahun. Contohnya, seorang berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Artinya, orang tersebut telah berpindah tepat sejauh 10 km dalam waktu 1 jam. Jadi, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Perubahan laju konsentrasi setiap unsur dibagi dengan koefisiennya dalam persamaan yang seimbang atau yang disebut stoikiometri. Laju perubahan reaktan muncul dengan tanda negatif, sedangkan laju perubahan produk muncul dengan tanda positif. Laju atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Perkaratan besi merupakan contoh reaksi kimia yang berlangsung secara lambat, sedangkan peledakan mesin atau kembang api termasuk contoh reaksi kimia secara cepat. Selanjutnya, rumus laju reaksi. Laju reaksi bukan hanya sebuah teori, namun dapat dirumuskan secara matematis untuk mempermudah pembelajaran. Pada reaksi kimia A menghasilkan B, maka laju berubahnya zat A menjadi zat B yang ditentukan dari jumlah zat A yang bereaksi atau jumlah zat B yang terbentuk per satuan waktu. Pada saat reaksi A berkurang, maka hasil reaksi B akan bertambah, sebagaimana yang dijelaskan seperti diagram di bawah ini. Selanjutnya, stoikiometri laju reaksi. Pada persamaan reaksi, MA ditambah NB menghasilkan PAB. Nah, maka laju reaksinya adalah berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu itu VA sama dengan minus delta A dibagi delta T. Dan yang kedua, kurangnya konsentrasi B tiap satuan waktu itu sama VB sama dengan minus delta B dibagi delta T. Nah, yang ketiga ini berkurang konsentrasinya AB. Maka rumusnya itu VAB sama dengan plus delta AB dibagi delta T. Nah, berikut ada contoh soalnya, yaitu pada reaksi pembentukan gas SO3, menurut reaksi 2SO ditambah O2 menghasilkan 2SO3 sehingga memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama itu 0,00 mol per liter dan waktunya itu 0 second. Yang kedua itu 0,25 mol per liter, yaitu waktunya 20 second. Nah, yang ketiga ini 0,50 mol per liter, yaitu waktunya 40 second. Maka tentukanlah A laju bertambahnya SO3, B laju bertambahnya SO2, C laju berkurangnya O2. Nah, di sini penyelesaiannya bagian A, delta SO3 sama dengan SO3 percobaan ketiga dikurang SO3 percobaan yang kedua, sama dengan 0,50 dikurang 0,25, sama dengan 0,25 molaritas. Nah, sekarang kita mencari waktunya. Delta T sama dengan waktu yang ketiga dikurang waktu yang kedua, sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20 second. Jadi, laju bertambahnya SO3 sebesar 1,25 dikali 10 pangkat minus 2 molaritas per second. Selanjutnya, penyelesaian bagian B. Karena koefisien SO2 sama dengan koefisien SO3, maka VSO2 sama dengan minus VSO3 sama dengan minus 0,0125 molaritas per second. Jadi laju berkurangnya SO2 sebesar minus 1,25 dikali 10 pangkat minus 2 molaritas per second. Dan yang terakhir bagian C, VO2 sama dengan minus setengah dikali VSO3 sama dengan minus setengah dikali 0,0125
0,0125 sama dengan minus 0,00625 molaritas per second. Jadi laju berkurangnya O2 sebesar minus 6,25 dikali 10 pangkat minus 3 molaritas per second. Persamaan laju reaksi. Secara umum, laju reaksi dapat dinyatakan dengan rumus FA ditambah NB menghasilkan PC ditambah QD. V sama dengan K dikali konsentrasi AX dikali konsentrasi BY, di mana keterangannya itu F sama dengan laju reaksi, K sama dengan konstanta laju reaksi, X sama dengan order reaksi terhadap reaktan A, dan Y ini order reaksi juga tapi terhadap reaktan B. X plus Y sama dengan order keseluruhan. Nah, harga K akan berubah jika suhu berubah. Kenaikan suhu dan penggunaan katalis umumnya akan memperbesar harga K. Order reaksi. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Order reaksi terbagi menjadi 3, order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Order reaksi 0 merupakan reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaktan jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya, asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan konsentrasi reaktan ini tidak mempengaruhi laju reaksi. Besarnya laju reaksi hanya dipengaruhi oleh besarnya konstanta laju reaksi. Rumusnya yaitu V sama dengan K, X pangkat 0 sama dengan K. Order reaksi 1. Suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan itu. Jika konsentrasi reaktan itu dilipat 3-kan, maka laju reaksinya akan menjadi 31 atau 3 kali lebih besar. Rumusnya yaitu V sama dengan K, X pangkat 1 sama dengan K dikali X. Order reaksi 2. Suatu merupakan dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaktan itu. Jika konsentrasi reaktan itu dilipat 3-kan, maka laju reaksi akan 32 atau 9 kali lebih besar. Rumusnya V sama dengan K X pangkat 2. Coba kita lihat contoh di sini. Perhatikan reaksi berikut. Reaktan A direaksikan dengan reaktan B menjadi produk C. Dari hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. Coba kalian lihat tabel di bawah ini. Maka order reaksi dari data di atas dapat ditentukan dengan cara logika, cara komparatif, maupun cara grafik. Cara logika menentukan pangkat reaksi A. Pilihlah konsentrasi A yang konsentrasi B-nya tetap. Dari data tersebut, jika A dinaikkan 2 kali, ternyata laju reaksinya juga naik 2 kali, sehingga laju reaksi berbanding lurus dengan A. Jadi, V sama dengan K buka kurung A, maka pangkat reaksi A sama dengan 1. B. Menentukan pangkat reaksi B. Pilihlah konsentrasi B yang konsentrasi A-nya tetap. Dari data tersebut, jika konsentrasi B dinaikkan 2 kali, ternyata laju reaksi naik 4 kali atau 2 pangkat 2 kali. Mari kita lihat tabel yang ada di video ini. Nomor 1, BM-nya itu 0,1. VMS pangkat min 1-nya 20. Nomor 2, BM-nya itu 0,2. VMS pangkat min 1-nya itu 80. Sehingga laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi A. Jadi, V sama dengan K dikali B pangkat 2, maka pangkat reaksi B sama dengan 2. C. Menentukan persamaan laju reaksi. Setelah menentukan pangkat reaksi A dan B dengan cara logika, diperoleh persamaan laju reaksi, yaitu V sama dengan K dikali A dikali B pangkat 2. Order reaksi totalnya adalah
1 ditambah 2 sama dengan 3. 2. Cara komparatif. A. Menentukan pangkat reaksi A. Bandingkanlah data laju reaksi untuk konsentrasi B tetap. V1 per V2 sama dengan K dikali AX1 BY1 per K dikali AX2 Y2 sama dengan 20 per 40 sama dengan K dikali 0,1X 0,1Y per K dikali 0,2X 0,1Y. Lalu 20 per 40 sama dengan 0,1X per 0,2X. Hasilnya yaitu 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Jadi, X sama dengan 1 atau pangkat reaksi A sama dengan 1. Maka, V sama dengan K dikali A. Berikutnya, B. Menentukan pangkat reaksi B. Bandingkanlah data laju reaksi untuk konsentrasi A tetap. Di sini ada V1 per V3 sama dengan K dikali AX1 BY1 per K dikali AX3 BY3 sama dengan 20 per 80 sama dengan K dikali 0,1X 0,1Y per K dikali 0,1X 0,2Y. Lalu 20 per 80 sama dengan 0,1Y per 0,2Y. Hasilnya yaitu 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Jadi, Y sama dengan 2 atau pangkat reaksi B sama dengan 1. Maka, V sama dengan K dikali B pangkat 2. C. Menentukan persamaan laju reaksi. Pangkat reaksi A dan B sudah diketahui dengan cara komparatif. Maka, persamaan laju reaksinya dapat dituliskan sebagai V sama dengan K dikali A dikali B pangkat 2. Dengan order reaksi totalnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3. Cara grafik. A. Menentukan pangkat reaksi A. Berdasarkan tabel di atas, hanya diketahui dua variabel yang berbeda. Maka, titik ketiga menggunakan konsentrasi A sama dengan 0. Sehingga, laju reaksinya juga 0. Mari kita lihat tabel yang ada di video ini. Titik A, AM-nya itu 0. V, MS pangkat min 1-nya itu 0. Maka mendapatkan koordinatnya 0,0. Titik B, AM-nya itu 0,1. VMS pangkat min 1-nya 20. Koordinatnya 0,1,20. Titik C, AM-nya itu 0,2. VMS pangkat min 1-nya itu 40. Jadi koordinatnya 0,2,40. Oke. Berdasarkan koordinat yang sudah ditentukan, maka grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Setelah kita membuat grafik, kita harus menentukan titik koordinatnya. 0 sama 0. Titik 0,1 dengan titik 20. Titik 0,2 dengan 40. Setelah kita mendapatkan titik koordinatnya, kita menarik garis lurus. Jadi, grafik fungsi laju reaksi terhadap konsentrasi A merupakan garis lurus. Maka, pangkat reaksi untuk A adalah 1. Jadi, persamaan laju reaksi A adalah V sama dengan K dikali A. Selanjutnya, bagian B. Menentukan pangkat reaksi B. Berdasarkan koordinat yang sudah ditentukan, maka titik A pada reaksi B adalah 0 dan pada V adalah 0. Koordinatnya 0,0 dan pada titik B pada reaksi B 0,1 dan pada V sama dengan 20 dan koordinatnya 0,1,20 dan pada titik C pada reaksi B 0,2 dan pada titik V 80 dan koordinatnya 0,2,80. Grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut ya teman-teman. Grafik fungsi laju reaksi terhadap B merupakan parabola, maka pangkat reaksi untuk B adalah 2. Jadi persamaan laju reaksi A adalah V sama dengan K dikali B kuadrat. Bagian C-nya menentukan persamaan laju reaksi. Pangkat reaksi A dan B sudah diketahui dengan cara grafik. Maka persamaan laju reaksinya dapat dituliskan sebagai V sama dengan K dikali A dikali B kuadrat dengan order reaksi totalnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3.
Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi kimia dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Antara lain, yang pertama ada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Akibatnya, tumbukan antar molekul makin sering terjadi dan reaksi berlangsung semakin cepat. Yang kedua, ada luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, ada temperatur. Setiap partikel selalu bergerak dengan demikian, temperatur energi gerak atau kinetik partikel ikut meningkat, sehingga makin banyak partikel yang saling bertumbukan. Akibatnya, laju reaksi akan semakin cepat pada temperatur yang tinggi. Pada temperatur, pada saat memasak, reaksi akan lebih cepat jika suhu dinaikkan, yaitu dengan membesar nyala api. Umumnya setiap kenaikan 10 derajat Celcius akan membesar laju reaksi 2 kali, maka berlaku rumus V2 sama dengan 2T2 dikurang T1 per 10 V1. Keterangannya, V1 itu adalah laju mula-mula, T1 sama dengan suhu mula-mula, V2 sama dengan laju setelah kenaikan suhu, T2 sama dengan suhu akhir. Jika laju reaksi 3 kali semula, maka 2 diganti dengan 3. Pada temperatur juga, laju reaksi akan berbanding terbalik dengan waktu reaksi. Sehingga jika setiap kenaikan suhu reaksi 10 derajat Celcius, maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Hubungan waktu reaksi dengan suhu reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Turunan T sama dengan setengah T2 dikurang T1 per 10 dikali T. Keterangannya, turunan T sama dengan waktu reaksi pada suhu T derajat Celcius. T1 sama dengan suhu mula-mula, T kecil sama dengan waktu reaksi pada suhu acuan, T2 sama dengan suhu akhir. Di sini terdapat contoh, yaitu setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dan semula. Jika pada suhu 20 derajat, laju reaksi berlangsung 9 menit, maka tentukan laju reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Jawabnya, V2 sama dengan 3 dikali T2 dikurang T1 per 20 V1 sama dengan 3 dikali 80 dikurang 20 per 20 V1 sama dengan 3 pangkat 3 dikali V1 sama dengan 27 dikali V1. 4. Katalisator. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi, zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasi. Meskipun katalis menurunkan energi aktivasi reaksi, tetapi ia tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dan pereaksi. Dengan kata lain, penggunaan katalis tidak akan mengubah entalpi reaksi. Perhatikan grafik berikut. Grafik energi pengaktifan berkurang dengan adanya katalis. Berdasarkan wujudnya, katalis dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. A. Katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan molekul pereaksi. Contoh, katalis dan pereaksi berwujud cair, serta katalis dan pereaksi berwujud gas. B. Katalis heterogen. Katalis heterogen berada dalam fase yang berbeda dengan pereaksi. Biasanya ada dalam bentuk padatan atau melibatkan pereaksi fasa gas yang terserap pada permukaan katalis padat. Terdapat 2 jenis proses penyerapan gas pada permukaan padat, yaitu adsorpsi atau penyerapan zat pada permukaan benda, dan absorpsi atau penyerapan zat ke seluruh bagian benda. Contoh, katalis berwujud padat, sedangkan pereaksi berwujud gas. C. Autokatalis. Autokatalis adalah zat hasil reaksi yang dapat berperan sebagai katalis. Contoh, mangan 2 sulfat yang dihasilkan dan reaksi kalium permanganat dengan asam oksalat. Peranan katalis. 1. Peranan katalis untuk makhluk hidup.
Katalis dalam tubuh manusia adalah enzim. Enzim-enzim ini dapat bekerja secara spesifik, misalnya enzim oksidase mempercepat reaksi oksidasi, dan enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan melalui reaksi hidrolisis. 2. Peranan katalis dalam industri. Katalis vanadium atau V-oksida V2O5 digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat dan katalis besi atau Fe yang digunakan dalam proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.